Salah satu yang menjadi ketakutan terbesar manusia sampai saat ini adalah takut akan kehilangan. Kehilangan apapun dan siapapun. Berapa banyak orang yang stres, depresi, bahkan harus berujung bunuh diri, melukai diri sendiri, mencederai diri sendiri, kehilangan nyawa dan semacamnya hanya karena kehilangan. Sebenarnya orang-orang seperti itu bukan kehilangan sesuatu atau seseorang ya, materi, uang, pasangan dan semacamnya, tapi mereka kehilangan dirinya sendiri. Sebenarnya mereka bukan kehilangan apapun dan siapapun, tapi mereka hanyalah kehilangan dirinya sendiri. Itulah kehilangan yang sebenarnya. Di video kali ini saya bukan mau share motivasi atau materi ya, tapi cuma sharing santai aja soal kehidupan. Kita ngobrol santai lagi di video kali ini. Jadi pesan saya adalah jangan pernah takut kehilangan apapun dan siapapun di dunia ini. Tapi takutlah saat kamu kehilangan dirimu sendiri, kehilangan jati diri, kesadaran, dan kontrol penuh akan diri kamu sendiri. Itulah yang lebih penting ketimbang kamu kehilangan sesuatu, apapun atau siapapun. Karena sebenarnya tidak ada konsep kepemilikan yang absolut dalam hidup. Kecuali yang menciptakan kitalah sang pemilik sejati atas kita, atas diri kita sepenuhnya. Semua yang ada di kehidupan ini, semua yang ada di kehidupan kita, yang ada hanyalah titipan atau mampir sebentar. Kecuali kamu memposisikan diri seperti kamu adalah barang bersertifikat, BPKB, atau mohon maaf, seorang budak yang dikuasai tuannya. Ya mungkin agak sedikit layak ya kalau disebut kepemilikan, atau saat hal tersebut hilang wajar merasa kehilangan kepemilikan walaupun sementara dan semu. Karena bagi saya tidak ada yang namanya konsep kehilangan. Yang ada hanya pergi ke tempat yang berbeda atau dimensi lain atau berpindah tangan. Sesuatu yang hilang itu ada wujudnya, masih ada, cuma kan berpindah aja. Yang sebelumnya ada sama kamu mungkin sekarang udah pergi ke tempat lain atau pergi sama orang lain gitu ya. Bukan hilang, masih ada, cuma udah gak sama kamu lagi aja gitu saat ini. Apakah bisa kembali? Ya tentu bisa, tergantung seberapa kamu yakin. Kalau kamu yakin bisa kembali, ya pasti akan kembali. Kalau emang dia jodoh sama kamu ya. Dan satu lagi ini penting, jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kamu kepada apapun dan siapapun, atau kepada seseorang atau orang lain ya. Kamu menggantungkan kebahagiaan kamu sama seseorang, saat seseorang itu pergi dari kamu, pergi meninggalkan kamu, maka kebahagiaan kamu juga ikut pergi. Makanya kenapa orang yang ditinggalkan itu biasanya merasa kehilangan dan galau, karena kebahagiaannya entah sebagian atau seluruhnya digantungkan kepada orang lain tersebut. Oke ya, karena ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengantisipasi supaya kamu gak merasa kehilangan nantinya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, ini sangat penting. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kamu kepada sesuatu atau siapapun atau apapun lah, kepada hal-hal di luar diri kamu, supaya kamu bisa menjadi manusia merdeka sepenuhnya. Nah ini nih, terkadang manusia ada sifat jeleknya di bagian ini nih. Kebanyakan ya, walaupun gak semuanya. Saat sesuatu atau seseorang itu lagi ada bersama dia, malah disia-siain, dicuekin, gak diperhatiin, gak dipeduliin. Nanti giliran udah pergi, udah gak ada lagi, barulah ngerasa kehilangan.
terus nyanyi lagu Rhoma Irama pas karaokean. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Bener kata Bang Haji, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sesuatu atau seseorang kalau lagi ada sama kita, kadang kita ngerasa biasa aja. Tapi kalau udah gak ada, barulah sadar bahwa keberadaannya begitu berarti. Kehadirannya sungguh berharga dan penting. Jadi pelajarannya adalah jangan sia-siakan sesuatu atau seseorang yang saat ini lagi ada bersama kamu, apapun dan siapapun. Syukuri semua yang ada pada diri kamu dan hidup kamu saat ini. Nah, jadi nyambung ke prinsip filosofi stoikisme lagi kan. Dalam kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan, kedewasaan, dan kesederhanaan ini memang selalu terkait dengan aliran filsafat stoicism ya. Filosofi ini memang sangat relate ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara nggak langsung kita udah menjadi seorang stoik yang menjalankan konsep stoicism sebagai pedoman hidup. Karena aliran ini memang inklusif ya, alias bukan suatu paham eksklusif yang cuma bisa diaplikasikan sama individu atau kelompok tertentu aja, melainkan semua orang bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari, entah yang beragama dan bertuhan atau bahkan bagi yang tidak sama sekali. Dan terkait pembahasan di video kali ini tentang kehilangan, nyambung juga jadinya nih sama prinsip Stoa yang lain, yaitu tentang dikotomi kendali. Apa itu? Saya gak perlu jelasin panjang lebar dan spesifik ya, singkat aja karena kamu pasti udah paham tentang ini. Dikotomi kendali adalah salah satu prinsip dari filosofi stoikisme juga. Singkatnya, dikotomi kendali adalah pemahaman soal bagaimana kita dalam kehidupan ini harus bisa memilih dan membedakan mana hal yang bisa kita kontrol, mana yang ada dalam kendali kita, mana yang ada di luar kendali kita. Seperti contoh tadi, saat kamu kehilangan pasangan kamu misalnya pergi ninggalin kamu, dia mutusin kamu demi orang lain, bahkan ternyata orang lain itu adalah teman kamu sendiri. Artinya pasangan kamu selingkuh sama teman kamu. Nah, itu kan sesuatu yang gak bisa kamu kontrol kan. Kamu gak bisa ngontrol pasangan kamu buat selingkuh atau pergi ninggalin kamu kan. Jadi pelajarannya dari filosofi kali ini adalah jangan pernah berusaha mengontrol seseorang yang tidak bisa kamu kontrol, karena itu hanya akan bikin kamu galau, stres, dan sengsara. Oke, semoga ini bermanfaat.